Assalamualaikum. Kali ini kita ada bahan iPad mini 4. Ini walaupun serinya mini, cuman LCD nya 8 in kan. Ini udah kita kupas TS nya, udah kita kasih lem OK juga. Kita pakai ukuran yang 10 in. Oke ya kan, ini kita lakukan proses laminating, cuman nanti bubble-nya nggak di sini karena yang bubble remover punya kita nggak muat kan. LCD di atas 7 in nggak muat, M3 Angel. Jadi kita ntar ini aja, ngungsi aja kan. Punya teman saya ada yang bubble removernya agak besaran dikit, nanti kita lanjut finishing di sana. Cuman kita laminatingnya pakai laminating yang versi otomatis ini kan. Jadi laminating ini kan bisa repair maksimal 10 in ya kan. Kalau sekedar iPad yang 8 in masih longgar kan, masih longgar banget. Ini walaupun bentuknya ini kalau sekilas terasa kecil, cuman dalamnya muat ya umumnya LCD smartphone ya kan, dari Android sampai iPad mungkin iOS. Itu kita bisa kerjakan pakai laminating ini kan. Sengaja saya desain kecil supaya lebih minimalis. Kalau kita taruh di meja nggak makan tempat ya kan. Oke, langsung aja. Ini kita buka dulu lemnya. Agak ribet juga kan, separator saya juga kecil. Ini nggak tahu kenapa kan, kita beli TS ini udah nggak ada lapisan yang di belakangnya. Jadi terpaksa harus kita bersihkan dulu yang bagian ini dalam, ya supaya pas kita tempelin ke LCD kondisi TS nya benar-benar bersih kan. Oke, yang pertama harus hati-hati akan kupas plastik ini penutup lapisan lem OK nya. Kadang saya suka yang di pojok ini ikut kekelupas dia lemnya kan, jadi bisa menyebabkan bubble. Sering saya kan kayak gitu kan. Yang penting hati-hati aja supaya garapan kita benar-benar rapi kan. Ini ukuran LCD nya lumayan ya kan, 8 in. Hati-hati juga fleksinya, jangan sampai nekuk dia kan. Jadi yang LCD iPhone ini biasanya ada frame atau ada ganjalan-ganjalan di bawah LCD. Itu jangan sampai nekuk kan.
Oh ya kan, sekedar info aja buat project ke depan kita bakalan nambahin bubble remover buat di laminating ini. Cuman dari desainnya sedang kita usahakan seminim mungkin, minimalis tapi istimewa. Tunggu lampu ini mati dulu kan, baru kita bisa buka pintunya. Kalau sebelum ini mati pintunya udah kebuka, nggak apa-apa, itu kita bisa ambil LCD-nya. Cuman saran saya tunggu lampu indikator merah ini mati dulu. Ini hasil sesudah dilaminating, masih ada seperti bubble ya. Ini bukan angin ya isinya, jadi pas kita nanti setelah melakukan bubble remover ini hasilnya mulus. Kalau kita yang biasa main pencet-pencet, ada bubble seperti ini kecil-kecil atau yang besar seperti ini, itu jelas nggak permanen ya. Walaupun kita bubble lama hilang, banyak kemungkinan dia timbul lagi bubble-nya. Soalnya di dalam ini, di dalam bubble ini, dalamnya isinya angin. Kalau ini bukan angin isinya, ini cuma bagian TS sama LCD kurang nempel. Nanti setelah kita masuk ke tahap bubble remover, hasilnya mulus. Kita tes dulu sementara. Nanti videonya kita lanjutin pas proses bubble remover ya kan. Di tempat teman saya kita pinjam bubble removernya. Kita tes hidup aja dulu LCD-nya. Mantap kan? Jadi cuma tinggal kita nanti bubble, dan video ini saya lanjutin nanti pas kita masuk ke proses bubble remover ya kan. Years. Nah ini kan kita udah ada di counter tempat teman saya ini. Ini mau kita numpang ini alat bubble remover, ternyata nggak muat juga kan. Ini ukuran 7 in kayaknya yang muat. Kalau 7 in ke atas nggak muat juga. Nah ini nggak muat kan. Ini laminating pabrikan. Saya udah usahakan ini tetap nggak bisa masuk kan. Coba kita cari dulu tempat teman kita, barangkali ada yang bisa ini masuk bubble removernya. A few inches later.
Nah ini kan setelah kita muter-muter cari bubble remover yang muat buat LCD ini kan, akhirnya kita nemu bubble remover di tempat teman saya. Dia punya bubble remover rakitan. Jadi ini muat LCD sekitar ukuran 10 in ya kan. Dia ngerakitnya nggak tanggung-tanggung kan. Dia bikin ukuran pintu yang besar. Ini LCD iPad tadi yang setelah kita laminating. Mau kita masukin bubble remover dulu buat finishingnya kan. Nah karena ini alat rakitan, jadi kita tutup pintunya agak ribet juga. Cuman lumayan lah buat ini finishing setelah laminating. Bentar ya kan. Ini agak susah kita nutupnya kan. Harus benar-benar pas, soalnya ini kan beratnya banyak kan. Jadi kalau nggak pas nggak bisa ditutup dia. Kita tutup dulu sampai rapat ya kan. Bentar dulu kan. Saya minta tolong teman saya buat pegangin kamera. Ini saya tutup ini dulu pintunya biar benar-benar kuat kan. Takutnya bisa jebol kan kalau nggak kuat. Nah ini udah kuat kan pintunya. Sekarang kita masukin anginnya kan. Ini teman saya beli laminating ini kan dari Tokopedia kalau nggak salah, sekitar 8 juta harganya kan. Cuman jarang dipakai karena dia fokus di hardware software, di mesin terutama. Ini konter baru di upgrade kan. Tadinya cuma separuh dari bagian depan ini sampai ke pintu, sekarang udah diperlebar. Dia fokusnya di hardware software. Oke, naik ya kan presurnya. Udah sekitar 45 PSI dia naiknya. Nah buat teman-teman, saran saya kalau pengen beli bubble remover mending yang ini ya kan, yang muat LCD ukuran 7 in ke atas. Soalnya kalau pas ada garapan kayak tablet, tab itu ya kan, terus iPad, susah juga kan kalau kita bubble removernya nggak support LCD 7 in ke atas. Ini kita bubble sekitar 1 menit kan. Anginnya 90 PSI, sekitar 1 menit ya. Buat persingkat durasi aja ya kan. Ini video saya skip dulu. Soalnya kan ini bubble-nya, mohon maaf ada sedikit bocor di, nggak tahu dari selangnya atau dari pintunya. Agak lama juga kan nunggunya. Kalau video ini kita tunggu sampai selesai garapnya, makan durasi lama. Jadi kita skip aja, ntar kalau kita proses bubble remover ini udah kelar, kita lanjut lagi kan. Nah ini kan udah sekitar 1 menit kan, kita buka LCD nya. Ini bubble removernya. Maksudnya ini kan. Nah ini keran ini kita buka, jadi angin dari tabung ini keluar kan. Oke, tunggu habis dulu ini angin dalam tabung ini baru kita buka pintunya kan. Wop, setengah tahu. Cekal kita.
Bentar dulu kan, saya minta bantu teman dulu buat pegangin ini HP saya. Saya buka ini pintunya kan. Nah, ini ternyata belum habis kan angin dalam tabung ini, jadi susah kita bukanya ini. Jadi tunggu dulu habis ini udara di dalam tabung, baru bisa kita buka pintunya. Nah, agak susah kan, yang penting hasilnya maksimal kan. Oke, ini udah kebuka. Nah, ini LCD-nya kan. Ini ada sedikit kayak semacam uap air ya kan. Soalnya kan udara dalam tabung itu nggak ada filternya, jadi ada uap angin sedikit, nggak apa-apa. Ini bisa kita bersihkan. Ini nggak sampai masuk ke dalam frame LCD kan. Jadi aman. LCD-nya nggak akan ikut basah, cuma permukaan ini aja yang basah. Hasilnya istimewa kan. Istimewa. Yang penting sebelum masuk ke tahap bubble remover kita harus pakai laminating dulu kan ya. Jadi bubble-nya udah pasti hilang dan permanen kan, nggak akan balik lagi. Langsung kita tes ya kan. Kita pasang dulu soketnya. Susah juga kan ini pasang soketnya kan. Nah, ya udah. Kita hidupin LCD-nya. Jadi uap angin yang, maksud saya uap air yang ada ini, yang bintik-bintik pas kita ambil dari bubble remover, itu nggak masuk sampai dalam LCD ya kan, cuma di permukaannya aja. Cuman saran saya kalau kita rakit bubble remover, mending langsung kita kasih filter itu buat anginnya, buat air biar nggak masuk ke dalam tabung bubble. Istimewa kan. Oke kan, kalau ada salah-salah minta maaf. Mungkin buat ini sebagai contoh aja bahwa LCD laminating kita bisa repair LCD sampai ukuran 10 in kan. Oke kan, terima kasih kan. Mantap.